Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Bacaan untuk inspirasi kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan inspirasi kita pada hari ini adalah melayani tanpa pamrih. Mengapa melayani tanpa pamrih? Kita belajar dari Yesus yang mulai dari gelap hari sampai siang dan sampai besoknya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus sudah melayani. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan bermacam-macam penyakit, termasuk yang kerasukan setan. Salah satunya adalah ibu mertua Petrus. Setelah disembuhkan Yesus, ia memilih untuk melayani Yesus karena dia merasa terlepas dari penyakit dan derita. Penyembuhan Yesus baginya melahirkan kegembiraan, sukacita dan damai di hati. Maka ia ingin membagikan rahmat itu dengan melayani Yesus dan murid-murid. Mungkin kita juga pernah sakit dan mengalami kesembuhan. Betapa bahagia hati kita saat kita mengalami kesembuhan, lepas dari rasa sakit, lepas dari demam, sembuh dari flu, sembuh dari batuk atau diare. Atau mungkin bagi kita yang pernah mengidap COVID-19 dan sembuh, betapa luar biasanya bahagianya. Saat kita mengalami kesembuhan dari penyakit, rasanya luar biasa sukacita, penuh syukur, hidup terasa baru, hati yang baru, dan cara bertindak yang baru. Semuanya diperbaharui karena baru mengalami rahmat dan kasih Yesus. Setiap kesembuhan baru mengajarkan sesuatu dan tak jarang membaharui pola pikir kita juga. Refleksi kita adalah penyakit apa yang ingin supaya Yesus menyembuhkan dalam diri kita. Ya, mungkin kita memiliki kesombongan, keangkuhan, ketidakpedulian, keegoisan, merasa hebat dan kurang mengandalkan kehebatan Tuhan dan kekuatannya dalam hidup sehari-hari. Penyakit-penyakit kecil, atau memang ada penyakit yang serius yang kita ingin supaya Yesus menyembuhkan. Yesus akan menyembuhkan kita dari penyakit kita.
kalau kita memang membutuhkan itu dalam perhitungan Yesus. Dan jika kita memohonnya dengan rendah hati, memohonnya dengan yakin dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Pertolongan Yesus luar biasa. Karena dia melayani tanpa pamrih dan dia selalu melayani penuh kasih. Dialah kabar sukacita, dia adalah kegembiraan, dia adalah kesembuhan dan kelegaan. Itulah sebabnya mengapa semua orang mencari dia, merindukan dia, dan ingin berjumpa dengannya. Sebab di mana Yesus berada, di situ ada kasih, di situ ada kegembiraan, dan di situ ada sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Yesus melayani tanpa pamrih. Ia menyembuhkan banyak orang tanpa harus membeda-bedakan siapa yang mau dilayani. Karena misi utamanya adalah melayani Bapanya dalam kasih. Ia menyembuhkan penuh dengan perhatian, penuh kepedulian, karena cinta dan belas kasihan. Kita pun sekarang hari ini diundang untuk melayani tanpa pamrih, diundang untuk memberi perhatian, diundang untuk memberi cinta demi kesembuhan dan kegembiraan banyak orang. Melayani tanpa pamrih. Seorang ibu melayani suami dan anak-anak tanpa kenal lelah. Ia bekerja dengan tulus hati dan penuh pengorbanan dan perjuangan. Baginya hidup adalah pengorbanan. Melayani tanpa pamrih bagi seorang ayah adalah hadir dalam momen-momen kebersamaan dalam keluarga, membimbing keluarga, memperhatikan anak-anaknya, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan setiap anggota keluarga. Ia memperkenalkan pendidikan budaya, adat, dan dasar-dasar iman kepada anak-anaknya, dan memberikan kekuatan dan dukungan kepada setiap anggota keluarganya, dan semua ada dalam perlindungannya. Seperti Bapa yang penuh kasih, demikianlah Bapa melayani di dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga. Melayani tanpa pamrih bagi seorang anak adalah mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya. Ia akan taat dan selalu berkata ya atas perintah dan nasihat ayah dan ibunya, dan berusaha membanggakan hati kedua orang tuanya. Seorang anak akan mendengarkan nasihat orang tuanya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, hormat, dan sikap santun kepada kedua orang tuanya. Jadi, melayani dalam keluarga Kristen adalah saling mendengarkan dan memberikan perhatian, menjalin relasi dan komunikasi yang baik, dan saling membangun. Memiliki semangat berbagi karena kita yakin bahwa Allah telah memberikan dengan cuma-cuma, maka saya juga berbagi dengan cuma-cuma. Hendaknya dalam tahun keluarga sebagai sumber atau rahim panggilan, kita semua dalam keluarga kita membangun kebersamaan dalam kegiatan bersama, seperti makan bersama, berdoa bersama, rosario bersama, membaca kitab suci bersama. Pada saat-saat itulah tumbuh benih-benih panggilan, ingin mendengarkan Tuhan dalam hidup, mendengarkan dan sangat syukur bila memiliki panggilan menjadi biarawan-biarawan. Tahun ini tema pastoral keuskupan kita adalah keluarga sumber atau rahim panggil. Sebab keluargalah menjadi sekolah pertama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan teladan. Di sana mereka belajar saling mengerti dan saling berbagi kehidupan, termasuk untuk saling mengampuni, saling memberikan diri dan menyangkal diri, mengontrol diri, dan keinginan juga untuk membangun impian-impiannya kelak. Maka melayani tanpa pamrih didapat pertama-tama dari dalam keluarga, dari teladan kedua orang tua. Dari keluarga kita belajar saling melayani. Dari dalam keluarga kita saling menyembuhkan dan saling berdamai dan belajar memaafkan. Dari keluarga kita juga belajar untuk saling melayani dengan tulus. Bagaimana pengorbanan dan perjuangan kita dapat pertama-tama dari keluarga.
Melayanilah kepada sesama bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita semua.